Berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda. Kelompok 6. Anggota kelompok: Bintang Trihapsari nomor 6, Maulidah Husnul Hidayah nomor 17, Nalis Wulan Saada nomor 19, Nilna Taskiatul Olia nomor 22, Noviana Febriani nomor 24, Salsabella Putri Ardianti nomor 30. Krisis ekonomi di Amerika Serikat tersebut dikenal dengan sebutan Depresi Dunia atau Great Depression. Ekonomi Amerika Serikat yang sempat mengalami perkembangan pesat pada tahun 1920-an berubah drastis ketika bank-bank di Amerika Serikat kesulitan modal akibat nasabah memindahkan tabungan ke pasar saham yang berpusat di New York. Akibat hal tersebut pasar saham mengalami pertumbuhan yang cepat dan puncaknya terjadi pada tahun ke-1929. Adanya depresi besar dunia tersebut menimbulkan situasi yang sulit untuk ekonomi di seluruh negara dunia, termasuk Hindia Belanda. Selama Great Depression melanda pada tahun 1931 sampai 1935, bunga dari utang luar negeri harus dibayar hingga berakibat pada impor barang-barang yang menurun drastis dan masih tetap rendah. Selama Great Depression melanda pada tahun 1931 sampai 1935, bunga dari utang luar negeri harus dibayar hingga berakibat pada impor barang-barang yang menurun drastis dan masih tetap rendah. Hal tersebut menimbulkan kesulitan perekonomian di seluruh daerah jajahan, seperti bangkrutnya perusahaan-perusahaan perkebunan di Jawa dan di Sumatera. Berikut dampak utama dari depresi dunia bagi Hindia Belanda. A. Harga pasar semakin jatuh dan permintaan komoditas internasional menurun. B. Adanya permasalahan dalam usaha tanaman perdagangan, khususnya gula dan karet. Q. Krisis keuangan yang terjadi di hampir seluruh pelosok negeri yang disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dan belanja negara. Akibat hal tersebut adalah turunnya kesempatan kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat. Calon Arang merupakan naskah kuno yang ditulis pada tahun 1462 Saka 1540 Masehi dalam aksara Bali dengan bahasa Jawa kuno yang mengisahkan terjadinya wabah penyakit yang menjadi legenda yang berkembang di Jawa Timur dan Bali. Salah satu sejarawan yang membahas mengenai kejadian wabah penyakit di Asia Tenggara adalah Anthony Reid. Bukunya berjudul Asia Tenggara dalam kurun Niaga, menjelaskan hubungan antar wilayah yang tercipta melalui jaringan maritim dan perdagangan tidak menutup kemungkinan menjadi media penyebaran berbagai penyakit. Sumber sejarah Portugis dan Spanyol juga menyebutkan bahwa penyakit cacar menjadi penyakit paling ditakuti di Asia Tenggara, karena telah banyak penderitanya yang meninggal. Pada tahun 1622 sampai 1623 penduduk Banten dan Jawa Tengah menghadapi wabah berupa penyakit dada. Sepertiga penduduk Banten dan 2/3 penduduk Jawa Tengah meninggal dunia, 60.000 orang. Memasuki abad ke-20, puluhan ribu orang meninggal akibat wabah pes di Pulau Jawa. Wabah influenza yang dikenal dengan flu Spanyol pada tahun 1918 sampai 1919 menyebar di seluruh Jawa hingga ke wilayah Indonesia bagian timur. Tercatat 1,5 juta meninggal. Kondisi tersebut juga diperparah adanya krisis pangan yang terjadi akibat adanya Great Depression yang menyebabkan kesengsaraan rakyat, terutama di Jawa. Perang Dunia Al 1939 sampai 1945 disebut sebagai perang terbesar umat manusia. A. Latar belakang terjadinya Perang Dunia Al. 1. Sebab umum. A. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjalankan tugasnya. B. Munculnya politik aliansi politik mencari kawan. E. Kekacauan dalam bidang ekonomi. D. Munculnya paham ultranasionalisme yang berlebihan. E. Jerman tidak lagi mengakui perjanjian Versailles. 2. Sebab umum. A. Di kawasan Eropa yaitu serangan kilat Blitzkrieg yang dilakukan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939. Alasan penyerangan Emen adalah untuk merebut kembali kota Danzig. B. Di kawasan Asia Pasifik yaitu penyerbuan Jepang terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember tahun 1941. B. Jalannya Perang Dunia Al terjadi dalam 3 periode, dibagi 3 tahapan. Tahap pertama,
Blok Sentral melakukan ofensif dengan taktik serangan kilat. Tahap kedua merupakan titik balik. Blok Sentral bersifat defensif bertahan, sedangkan Blok Sekutu melakukan serangan. Tahap ketiga, Blok Sekutu mulai mencapai kemenangan. Akhir Perang Dunia II, pada Mei tahun 1942, serangan Jepang terhadap Australia terhenti di Laut Coral. Juni tahun 1942, Blok Sentral melakukan ofensif serangan dengan taktik dihentikan di Midway. 2 Agustus tahun 1942, merupakan titik balik. Pasukan Blok Amerika mendarat di Guadalcanal dan pada Februari tahun 1944 melakukan serangan. Jepang mundur 3 Februari tahun 1944 Blok Sekutu mulai mencapai kemenangan. Mengusir Jepang dari Kwajalein, Kepulauan Marshall, dan Saipan, Kepulauan Mariana. Bom atom dijatuhkan Sekutu di Hiroshima 6 Agustus tahun 1945 dan Nagasaki 9 Agustus tahun 1945. Jepang menyerah dan menandatangani perjanjian di kapal SS Mizutri pada 2 September tahun 1945 di Teluk Tokyo. Pada Mei tahun 1945, Blok Sentral menyerah kepada Sekutu. Faktor penyebab kekalahan Blok Sentral: 1. Tidak ditunjang oleh sumber kekayaan alam yang mencukupi. 2. Jumlah Sekutu lebih banyak termasuk masuknya Rusia. 3. Sekutu memiliki daerah jajahan yang menunjang kebutuhan perang. 4. Sekutu unggul dalam teknologi persenjataan. Dampak Perang Dunia Kedua. Bidang politik. Perang Dunia Kedua menyebabkan Amerika Serikat dan Rusia muncul sebagai negara superpower. Dengan Rusia menjadi saingan terberat Amerika, terjadi perebutan hegemoni antara keduanya. Di Asia, berkembang semangat nasionalisme yang menentang imperialisme Barat. Kebijakan balance of power memicu terbentuknya politik aliansi berdasarkan kemauan bersama yang menimbulkan berbagai dampak global. 2. Bidang ekonomi. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai kreditur dunia dengan melalui Truman Doctrine 1947, Marshall Plan 1947, 4-Point Truman, dan Colombo Plan. 3. Bidang sosial. Dampak sosial dari Perang Dunia Kedua adalah munculnya gerakan sosial dan inisiatif mendirikan lembaga internasional untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan organisasi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang digagas oleh tokoh dunia seperti Roosevelt, Churchill, dan Stalin. 4. Detik-detik Belanda menyerah kepada Jepang. Pada 6 Maret tahun 1942, Letnan Jenderal Terporten Panglima Perang Belanda Angkatan Darat memberikan arahan ke Komandan Pertahanan di Bandung agar tidak melakukan peperangan di wilayah Bandung karena banyak penduduk sipil terutama wanita dan anak-anak. Pada tanggal 7 Maret tahun 1942 Lembang berhasil dikuasai Jepang sehingga KNDL melakukan gencatan senjata. Mayor Jenderal J. Pesman mengirimkan utusan ke Lembang untuk melakukan perundingan. Tanggal 8 Maret tahun 1942 Jenderal Imamura meminta perundingan dilakukan dengan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg-Stachouwer di Kalijati, Subang. Letnan Jenderal Terporten menyarankan Gubernur Jenderal Tjarda menolak usulan tersebut. Jenderal Imamura mengancam akan membumi-hanguskan Bandung dengan bom pukul 10 tanggal 8 Maret tahun 1942 Belanda belum datang. Tidak ingin ancamannya dianggap gertakan, Jepang menyiapkan pesawat pengebom di Kalijati. Letnan Jenderal Terporten dan Gubernur Jenderal Tjarda memerintahkan Maijen J. Pesman menghubungi Komandan Tentara Jepang untuk melakukan perundingan. Panglima Jenderal Imamura menolak utusan Belanda. Jenderal Imamura, Gubernur Jenderal Tjarda, dan Letnan Jenderal Terporten dapat dipahami bahwa pihak Belanda menolak menyerahkan kekuasaannya dengan dalih wewenang penuh di tangan Ratu Wilhelmina. Akhirnya Gubernur Jenderal Tjarda dan Letnan Jenderal Terporten menandatangani dokumen penyerahan kedaulatan tanpa syarat. Perundingan Kalijati merupakan bukti sejarah awal berakhirnya era pemerintahan kolonial Belanda digantikan pemerintah militer Jepang. Kesimpulan, kekuasaan kolonial Belanda di Hindia Belanda berakhir secara resmi pada 8 Maret tahun 1942 melalui penandatanganan dokumen penyerahan tanpa syarat kepada Jepang dalam perundingan Kalijati. Peristiwa ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi global dan kekalahan militer secara langsung melemahkan posisi kolonial Belanda dan membuka jalan bagi perubahan besar dalam sejarah Indonesia.